Halo teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Apa sih arti dari peta itu? Nah, pengertian peta. Peta dalam bahasa Inggris adalah map. Kata map berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti kain penutup meja. Secara istilah, peta diartikan sebagai lembaran tentang gambar sebagian atau seluruh bentuk permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Selanjutnya, ada pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama, International Cartographic Association, gambaran unsur-unsur permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda-benda di angkasa. Yang kedua, Erwin Rice 1948, gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakan aslinya bila dilihat vertikal dari atas. Peta dibuat pada bidang datar serta dilengkapi tulisan-tulisan sebagai penjelas. Yang terakhir, Sutarjo Surjo Sumarmo, lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Secara umum, peta merupakan gambaran keseluruhan atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi. Itulah pengertian peta menurut para ahli. Adapun jenis-jenis peta. Ada berbagai jenis peta, diantaranya peta foto dan peta garis. Peta foto merupakan peta yang dihasilkan dari adanya objek foto udara atau citra satelit yang dilengkapi dengan garis kontur, legenda, hingga nama. Sedangkan peta garis merupakan peta yang menyajikan data alam serta kenampakan buatan dari manusia yang disertai dalam bentuk garis, titik, dan luasan. Peta juga berdasarkan isi atau data yang disajikan. A. Peta umum, menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. B. Peta topografi, menampilkan relief atau bentuk muka bumi. Relief digambarkan bergaris yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama, garis kontur. C. Ada peta dunia, peta umum berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Selanjutnya ada peta tematik, menyajikan satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih detail, baik fisik maupun sosial budaya. Misalnya, peta curah hujan, peta bencana, peta kepadatan penduduk, dan lain-lain. Keempat, peta merupakan berdasarkan isi atau data. Selanjutnya ada ciri-ciri garis kontur. 1. Semakin rapat jarak antar garis, maka semakin curam. Begitu pula sebaliknya, semakin renggang atau jarang, maka semakin landai atau datar. Yang kedua, garis kontur yang bergerigi menunjukkan daerah tersebut terdapat lembah atau depresi. Yang ketiga, garis kontur yang sangat rapat menunjukkan daerah tersebut terdapat patahan. Selanjutnya ada berdasarkan skala. Yang pertama, peta skala sangat besar yang disebut kadaster. Peta kadaster memiliki skala 1:100 hingga 1:5000. Pada umumnya, peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan peta tanah atau peta yang ada pada sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala 1:5000 hingga 1:250.000 yang biasanya peta skala besar digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah atau daerah yang memang sempit. Salah satu contohnya seperti peta kelurahan hingga peta kecamatan suatu daerah. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala menengah atau sedang memiliki skala 1:250.000 hingga 1:500.000.
Peta ini biasanya akan digunakan untuk menggambarkan suatu daerah yang cukup luas, biasanya mencakup hingga satu provinsi. Yang keempat, peta skala kecil. Peta skala kecil memiliki skala 1:500.000 hingga 1:100 juta atau bahkan lebih. Peta skala kecil ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu daerah atau wilayah yang luas, semisal peta dari sebuah negara. Yang kelima, ada peta geografis, memiliki skala kurang dari 1:1 juta yang berarti bisa menampakkan atau menampilkan wilayah dari sebuah benua, samudra hingga dunia. Berdasarkan objek. Yang pertama, ada peta stasioner, menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap seperti peta tanah, wilayah, geologi, dan lain-lain. Yang kedua, peta dinamis, menggambarkan keadaan yang datanya selalu berubah seperti peta kepadatan penduduk, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Berikutnya ada fungsi pembuatan peta, menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang terakhir, fungsi pembuatan peta tersebut menyajikan informasi dalam konteks keuangan. Tak hanya itu, tentunya tujuan pembuatan peta yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya konstruksi jalan, navigasi atau perencanaan, analisis data spasial, menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, dan tentunya tujuan pembuatan peta yaitu komunikasi informasi ruang. Dan juga ada komponen peta yang dapat dilihat dari gambar berikut. Ada apa aja sih di komponen peta? Tentunya komponen peta berisi judul, orientasi, skala, legenda, simbol, insert peta, sumber peta, tahun pembuatan peta, warna, garis tepi, dan juga koordinat yang berisi garis bujur dan garis lintang. Itulah isi dari komponen peta. Adapun skala yang dibagi menjadi 3. Ada skala numerik atau skala angka, ada skala grafis atau metang, dan ada pula skala verbal atau tulisan. Nah, untuk skala numerik dapat berikut. Ada juga skala grafis dengan perbandingan perhitungannya. Selanjutnya ada tentang perhitungan skala. Bagaimana sih untuk cara perhitungan skala? Untuk menghitung skala, yaitu skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Yang kedua ada perhitungan jarak sebenarnya sama dengan jarak peta per skala. Dan untuk mencari jarak peta, yaitu jarak peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Dan itulah penjelasan dari materi dasar pengetahuan pemetaan. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. See you, bye-bye.